Oke, welcome to YouTube channel Belajar Trading Forex Indonesia. Dan di video kali ini, saya ingin sharing kembali ke teman-teman, karena ada banyak sih teman-teman trader yang sering mengatakan, Pak, boleh nggak di-share atau di-spill tentang indikator pivot? Karena memang di beberapa analisa yang saya berikan, entah itu di Telegram, entah itu mungkin di YouTube channel, atau mungkin di TikTok, itu kebanyakan share mengenai pivot point. Dan kali ini saya akan menjelaskan aja, sharing saja ke teman-teman, menjelaskan mengenai detail pivot point strategi yang saya pakai seperti apa dan bagaimana cara membuatnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja videonya. Mari kita mulai. Oke, jadi hari ini seperti biasa bersama saya Doni Wijaya. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman mengenai indikator atau strategi trading yang sering saya gunakan dan sering saya posting, share juga ke teman-teman trader lainnya. Dan strategi trading ini sangat mudah untuk digunakan, baik itu teman-teman yang ingin trading harian atau mungkin teman-teman yang ingin trading jangka panjang, itu bisa menggunakan strategi trading pivot point seperti ini. Dan bagaimana sih caranya dan apa sih sebenarnya itu pivot point ini, gitu ya? Langsung kita mulai aja. Jadi apa sih itu pivot point? Jadi tampilan pivot point itu seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini, itu adalah tampilan dari pivot point, yang mana ada garis hitam itu pivot, yang ada warna biru itu saya tandain jadi support ya, support 1, support 2, support 3, support 4. Lalu juga di area atas itu ada resisten ya, resisten 1, resisten 2, resisten 3, dan resisten 4. Dan apa sih sebenarnya itu pivot point ya? Jadi penjelasannya, pivot point itu adalah level dengan sentimen pasar yang bisa berubah dari area bullish atau potensi naik dengan ke area bearish atau sebaliknya. Ya, jika pasar menembus area level ini ke sisi positif atau ke sisi atas, nah maka sentimen tersebut dikatakan sebagai sisi positif. Nah, pada hari itu atau pada saat itu kemungkinan market akan tetap berlanjut naik. Ya, jadi tampilannya seperti itu ya, teman-teman. Lalu sebaliknya, jika harga tergelincir ke bawah level ini, maka sentimen tersebut dianggap negatif atau sentimennya lagi bearish. Nah, dan dapat diperkirakan ke depan market masih akan melanjutkan penurunannya. Jadi caranya cukup simpel ya, yang dimana pivot point ini adalah garis pembatas untuk area sentimen bullish ataupun sentimen bearish. Ya, yang dimana di sini dikatakan bahwa ketika harga bergerak di atas pivot, maka kecenderungan harga akan terus masuk ke area resisten 1, resisten 2, resisten 3, bahkan sampai resisten 4. Begitupun sebaliknya, ketika market berada di bawah dari area pivot, maka kemungkinan besar market bisa turun ke area-area support 1, support 2, bahkan sampai support 4. Nah, perbedaannya apa? Support dan resisten secara pivot dengan secara manual. Ya, kalau kita secara pivot, ini kita menggunakan dasar rumus. Ya, yang dimana rumus ini kita ambil dari pergerakan harga kemarin. Nah, bedanya kalau teman-teman menggunakan support resisten manual, nah ini biasanya akan lebih subjektif ya, yang dimana masing-masing orang kan punya pemandangan atau pandangan tersendiri terhadap suatu market ya. Mungkin bisa dia taruh area support di bawah gitu ya, atau mungkin di area yang paling bawah sekali. Nah, sedangkan kalau untuk menggunakan pivot sendiri ini lebih objektif, yang dimana kita mengambil berdasarkan rumus perhitungan ya. Nah, oleh karena itu, rumus untuk pivot adalah harga tertinggi ditambah dengan harga terendah, ditambah dengan harga penutupan di periode sebelumnya. Ya, lalu dari hasil ini bisa dibagikan 3. Nah, ada juga beberapa teman-teman yang menggunakan rumus harga tertinggi, ditambah harga terendah, ditambah harga penutupan, ditambah dengan harga open. Ya, lalu dibagi 4. Nah, tapi ini bebas saja sebenarnya untuk teman-teman. Nah, namun kalau untuk saya sih biasanya pakai yang di harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan aja. Jadi 3 dibagi 3 seperti ini ya. Lalu untuk menentukan area support dan resisten menggunakan dasar perhitungan pivot, itu untuk menghitung resisten 1, rumusnya adalah 2 kali dikali pivot tadi, hasilnya pivot, lalu dikurangi dengan harga terendah di sesi sebelumnya ya. Lalu kemudian juga resisten 2 untuk menghitungnya adalah angka pivot ditambah dengan hasil dari harga tertinggi dikurangi dengan harga terendah di periode yang sebelumnya ya. Begitu juga untuk support 1, rumusnya 2 dikali pivot ya, harga pivot, lalu hasilnya dikurang dengan harga tertinggi di harga sebelumnya ya. Lalu juga untuk support 2 itu menggunakan harga pivot dikurang dengan hasil dari harga tertinggi dikurang dengan harga terendah.
Nah, itu adalah dari mendapatkan harga support kedua. Jadi kurang lebih seperti itu ya sekilas mengenai angka support dan resisten berdasarkan pivot. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Nah, ini kita sudah buatkan bagaimana sih cara menggunakan pivot, dan ini sebenarnya mudah sekali ya. Yang dimana jika harga bergerak mendekati salah satu level resisten ya, ini bagian atas berarti ya, yaitu resisten 1, resisten 2, dan resisten 3. Nah, maka pada saat di area-area itu teman-teman bisa mengambil posisi selling ya, dan menempatkan stop loss sedikit di atas dari level resisten. Nah, namun kalau teman-teman yang ingin lebih cermat lagi atau mau lebih akurat lagi, teman-teman bisa pakai dari pola candlestick ya, yang biasa kita pakai, entah itu candlestick single ataupun candlestick double ataupun triple candlestick, itu bisa. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung seperti apa pola candlestick, teman-teman silahkan nonton video saja ya. Di beberapa video yang lalu kita membahas tentang candlestick. Silahkan teman-teman lihat video mengenai candlestick. Lalu untuk selanjutnya, ketika harga bergerak di bawah ya, di bawah dari support, itu kan mendekati salah satu level support teman-teman. Nah, jadi ketika harga bergerak di bawah area support 1, 2, 3, jadi teman-teman bisa ambil posisi buy di area support tadi ya, dan menempatkan sedikit area stop loss di bagian bawah ya dari area support itu ya. Nah, boleh teman-teman kombinasi dengan candlestick ya, pola-pola candlestick. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, simple sekali untuk menggunakan pivot. Nah, untuk catatan juga teman-teman, pivot point ini itu bisa digunakan sebagai pendeteksi sentimen pasar. Jadi kalau misalkan harga bergerak di bawah dari pivot, maka teman-teman bisa opsi selling ya, target mungkin teman-teman target taking profit sampai di support 1 ya. Begitu juga ketika harga bergerak di atas dari pivot, teman-teman bisa asumsikan ada potensi market bisa berkunjung ya, atau bisa menyentuh area resisten 1 ya. Jadi itu adalah patokan atau sentimen yang bisa teman-teman gunakan ya, dengan menggunakan pivot point. Nah, untuk aplikasikannya seperti apa dan menerapkannya seperti apa, kita langsung saja untuk buka di TradingView. Jadi cara untuk mengaplikasikan pivot point di platform TradingView, teman-teman seperti biasa masuk aja di Google, ketik TradingView ya, sini. Lalu teman-teman masuk aja di TradingView ya, tradingview.com. Dan setelah itu teman-teman masuk di beranda ya dari TradingView. Dan sekali lagi teman-teman yang belum login, silahkan login aja supaya tidak dimintain registrasi terus ya. Nah, setelah udah masuk di beranda seperti ini, teman-teman silahkan pilih marketnya ya. Teman-teman bisa klik aja di searching seperti ini. Terus teman-teman pilih aja, misalkan teman-teman ingin masuk di market emas ya, XAU USD seperti ini. Oke, teman-teman klik aja launch chart. Oke, setelah itu teman-teman see on super chart, teman-teman klikin aja. Oke, jadi ketika teman-teman udah masuk di menu dari chart ya, dari TradingView, di sini teman-teman akan lihat chart ya, ini chart emas. Teman-teman pilih aja indicators. Setelah itu teman-teman ketik aja pivot. Oke, setelah itu teman-teman akan ada beberapa tampilan, teman-teman pilih aja pivot point standar ya. Karena seperti mana teman-teman tahu, pivot itu ada banyak jenisnya, ada yang Camarilla, ada Woody, dan yang lain ya. Jadi tapi untuk yang saat ini kita pakai ya standar aja teman-teman. Oke, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini ya ketika teman-teman udah masuk di pivot point. Nah, untuk settingan yang biasa untuk jadi tampilan seperti yang tadi saya berikan seperti ini. Oke, jadi cara untuk menyeting untuk pivot point supaya lebih enak kelihatannya adalah seperti ini ya. Jadi teman-teman masuk di settingan sini ya, pivot traditional auto. Teman-teman masuk setting. Ya, di sini tipe yang saya pakai itu biasanya yang klasik, teman-teman. Nah, jadi tipe klasik. Lalu time frame auto aja. Nah, number of pivot break itu adalah jumlah pivot di periode yang berapa kali periode yang teman-teman inginkan. Nah, kita cuma butuh untuk yang hari ini aja. Jadi kita butuh untuk pivot point satu aja ya. Jadi kita cuma bikin. Kalau tidak, ini akan terbentuk banyak ya. Kalau dua kita bikin, nanti dia akan bikin dua nih pivot seperti ini. Tapi kalau kita pilih satu, dia cuma bikin yang ini aja, satu aja ya. Nah, saya sesuai kebutuhan pilih yang satu aja supaya lebih gampang aja kelihatannya. Lalu setelah itu di bagian bawah, di bawah sini, ya ini jadi penting. Nah, ketebalan saya sih biasanya untuk mempermudah kita melihat, ketebalannya saya biasanya jadikan 3 ya, jadi lebih tebal seperti ini. Lalu pivot point saya kasih warna hitam. Ya.
Lalu di area-area support ya, di mana area support ini adalah area-area untuk kita bisa beli. Ya. Kalau saya area beli, saya suka pakai warna biru. Jadi saya ganti aja support 1, support 2, warnanya biru aja seperti ini. Support 4. Ya. Oke, seperti ini. Nah, begitu juga dengan area resisten. Di bagian atas ini saya sih senangnya pakai warna merah. Jadi saya pakai warna merah aja. Oke. Ini warna merah. Oke, warna merah. Oke, jadi tampilannya sudah seperti ini ya. Oke, udah lumayan ya, udah enak kelihatan. Nah, namun sih biasanya kalau kita trading, harga yang ini yang tertera dari pivot, resisten dan support itu kadang mengganggu harga yang di belakangnya. Ya, jadi untuk mempermudah untuk bisa melihat dengan baik di market, lebih enaknya kita ganti ya. Jadi level position kita ganti yang di sebelah kanan. Nah, ini jadi lebih enak ya kelihatannya. Oke, setelah itu kita oke aja. Dan untuk area support resisten berdasarkan pivot teman-teman udah lihat ya di sini. Ya, ini kelihatan. Jadi harganya udah kelihatan jelas ya. Kita coba setting dulu. Nah, kita mau pakai yang time frame daily aja. Nah, ini. Nah, jadi untuk daily ini untuk harian ya. Jadi untuk hari ini tuh bisa dipakai seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi support resisten untuk hari ini tuh udah kelihatan ya. Saat pivot ya 1997 ya, resisten 2000, support 1 di 1979 dan seterusnya. Ya, dan kalau kita lihat sekarang tendensi harga itu masih di atas pivot ya. Jadi harga ada potensi juga bisa ke sini. Namun hati-hati ketika market tiba-tiba berubah, ketika masuk di area bawah pivot, ini kemungkinan besar bisa kena di support 1 kembali. Ya, namun saat ini yang terdekat ya ini bisa naik ke atas ini dulu ya di harga 2000-an. Ya, dan penggunaannya seperti tadi, ketika harga sudah mencapai di sini ya teman-teman bisa sell di harga resisten 1 ya, kemudian resisten 2 ketika harga naik teman-teman bisa sell lagi. Nah, untuk contoh untuk backtest, kita coba backtest ini kita kasih aja 10 ya. Nggak kebanyakan ya. Oke, kita coba kasih aja ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah backtest bagaimana sih pivot point ini bekerja. Jadi pada saat di harga kemarin itu di tanggal 17 April harga sempat turun ke bawah, kena di area support 1, kemudian harganya naik ya. Jadi pada saat harga turun di sini teman-teman udah bisa profit ya. Nah, begitu juga dengan di harga di tanggal 14 ya, di hari Jumat ini memang sempat turun drastis ya. Namun sebenarnya di sini teman-teman bisa dapat profit ya. Pada saat harga turun ini sempat naik. Kita coba lihat di time frame kecilnya. Time frame kecil di tanggal 14 bisa terlihatkan teman-teman. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi pada saat harga turun di support 1 ini masih sempat naik di atas ya. Ini berapa poin selisihnya? Ya, ada 7 poin ya. Ini gede juga ya. Jadi apalagi kalau teman-teman yang di trade 5 poin saya rasa cukup ya untuk trading taking profit gitu ya. Oke, saya kembali ke H1 untuk lebih gampang lihatnya. Oke. Ya, kemudian juga di support 2 ketika teman-teman beli di sini naik juga ke atas ya. Seperti itu. Nah, untuk di tanggal 13 April juga harga sempat tertahan di sini ya, meskipun penurunannya tidak terlalu jauh ya, ini mungkin kisaran 3 poin. Lalu kemudian harga lanjutkan kenaikannya. Namun di sini kemudian market sempat turun ya setelah harga sudah mencapai resisten 2. Nah, begitu juga di tanggal 12 April ya, 12 April sampai resisten 2 kemudian turun. Lalu juga untuk di 11 April harga sempat naik di resisten 1 kemudian turun lagi. Lalu di tanggal 10 April market sempat menembus, tiba-tiba langsung turun ke support 2, tapi kemudian market naik lagi ya. Begitu juga pada saat tanggal 6 April market sempat turun di area-area support 1 dan support 2, kemudian market tetap naik ya. Nah, meskipun teman-teman juga bisa menggunakan stop loss ya sedikit di bawah dari area support resisten ya, namun biasanya kalau saya pribadi, kalau teman-teman biasa menerapkan risk management dengan percentage atau persentase resiko, nah ini juga mungkin lebih cocok ya untuk menggunakan di pivot point ya. Jadi kurang lebih seperti ini penggunaan dari pivot point dan dengan bantuan dari TradingView ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sehingga teman-teman bisa trading dengan lebih baik lagi dan lebih nyaman lagi. Nah, ini saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak dan happy trading.